Sahabat bonsai, ada 3 alat yang kita butuhkan dalam kita membuat program pecah batang bahan bonsai kimeng. Seperti apa alat-alatnya? Simak videonya berikut ini. Sahabat bonsai, 3 alat ini mutlak kita butuhkan agar kita membuat pecah batang terutama bahan bonsai kimeng itu menjadi sukses dan tidak berisiko. Alat yang pertama adalah seperti ini. Ini adalah tang atau catok pemecah batang yang bentuknya seperti ini. Ini kita dapatkan dari produk lokal di Kebumen. Mungkin teman-teman sudah tahu, banyak dijual di toko-toko online. Alat ini sangat bermanfaat untuk membantu kita dalam program pecah batang bahan bonsai kimeng. Sangat rekomendasi, meskipun ini produk lokal namun tidak kalah dengan produk-produk impor, baik dari segi kualitas maupun manfaatnya. Jadi bentuknya seperti ini, lurus. Tujuannya nanti ini untuk memecah bagian yang akan kita jadikan program pecah batang. Yang kedua yaitu alat seperti ini. Ini adalah alat kita untuk mencangkok. Jadi kita tinggal masukkan batangnya, kita lepas, kemudian kita ulir seperti ini. Yang ketiga adalah pisau pemecahnya atau memperpanjang. Tinggal kita bisa menariknya setelah kita gunakan catok seperti ini, baru kita lanjutkan dengan pisau seperti ini. Mari kita praktekkan. Sahabat bonsai, teknik kali ini adalah teknik pecah batang yang akan kita lakukan pada cabang atau batang yang masih dalam keadaan hidup. Artinya kita tidak menggunakan teknik stek, namun kita pecah pada pohon yang masih hidup. Jadi langkah awal, kita ambil dulu bagian mana yang akan kita pecah. Dalam hal ini kita harus melakukan pemilihan terutama percabangan agar nantinya kita tidak susah-susah lagi dalam memilih percabangan. Misalnya ini, kita ambil contoh, ini ada beberapa cabang sudah, maka kita akan seleksi, kita bersihkan dulu mana yang tidak pakai, kita akan potong. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemecahan di bagian bawahnya. Nah seperti ini. Nanti cabang yang akan kita pakai adalah cabang yang ini, 1, 2, 3, 4 yang di belakang dan seterusnya. Untuk langkah awal seperti ini. Kemudian kita lakukan pemecahan. Kita gunakan alat catok pemecah seperti ini. Yang pertama kita lakukan pemecahan menjadi 4 bagian. Usahakan pecah yang pertama itu tepat ada di tengah diameter cabang yang akan kita pecah. Seperti ini sahabat bonsai. Setelah cabang yang akan kita jadikan pecah batang itu sudah kita lakukan pemecahan dengan menggunakan catok tadi. Kemudian yang kedua kita masukkan pisau. Dalam hal ini kita akan melanjutkan proses pemecahan agar pecahnya menjadi memanjang seperti ini. Setelah pisau menembus cabang yang akan kita pecah seperti ini, kalau kita lihat lebih dekat, kalau ukurannya agak besar seperti ini, kita bisa membantunya dengan menekan atau di sini kita hantam dengan benda keras agar nanti pisau ini mampu bergerak ke bawah untuk memecah batang yang seukuran agak besar seperti ini. Kita lakukan dengan hati-hati agar hasil dari pecahannya bisa mulus dan tidak berserabut. Setelah seperti ini, baru kita lakukan yang kedua.
yang berlawanan arah kita pecah. Artinya kalau kita pecah dari sini sudah selesai, baru kita pecah dari samping, karena kita akan membuatnya menjadi 4 bagian. Ini proses pemecahan untuk bagian yang kedua. Sama, harus ukurannya tiap bagian usahakan sama. Caranya kita harus bisa memperkirakan catok itu akan memecah antar bagian itu sama besar. Seperti ini sudah kita lakukan. Kita lakukan perenggangan seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, kita bantu menggunakan pisau, kita lanjutkan agar pecahannya menjadi memanjang. Sudah tertembus, kita akan pukul-pukul lagi bagian sini agar ini pecahannya bisa memanjang ke bawah. Seperti ini. Kita tarik ke bawah perlahan dengan hati-hati agar proses pecahannya tiap bagian sama besar. Sudah kita lakukan, kemudian pisau kita lepas. Setelah kita dapatkan 4 pecahan seperti ini sudah terpecah sekitar 10 cm, 8-10 cm. Bisa kita lakukan pengganjalan di bagian atas agar nanti kambiumnya tidak bisa menyatu kembali. Sudah kita lakukan pengganjalan seperti ini, ada 2 penjuru di sini. Bisa kita perjelas. Nah, setelah kita lakukan pengganjalan seperti ini, maka tiap bagian sudah terpecah menjadi 4. Langkah yang terakhir, kita akan mencari tempat agar bahan pecah batang ini tumbuh akar. Caranya kita menggunakan alat yang ketiga. Alat yang kita gunakan adalah alat seperti ini. Ini adalah alat untuk mencangkok, dan prosesnya memang benar kita akan melakukan pencangkokan, tapi kita tetapkan pada bagian yang pecahan paling bawah di sekitar sini. Kita lakukan. Sudah kita lakukan dan hasilnya seperti ini. Karena kita melihat bahwa saat ini adalah musim penghujan, maka bekas bahan cangkokan ini tidak kita bungkus, kita akan menggunakan teknik cangkok angin. Karena seringnya terjadi hujan, maka otomatis nanti akan keluar akar-akar baru di sini. Setelah nanti akarnya sekitar 3-4 cm, baru kita akan melakukan pemotongan di bawahnya. Kemudian kita perpendek, maka bahan ini akan mecah dengan sendirinya otomatis, karena dari awal sudah kita melakukan pemecahan. Kenapa kita menggunakan sistem cangkok angin? Itu untuk menyikapi kalau kita melakukan dengan cara stek, itu pada musim penghujan agak rentan gagal. Jadi kita antisipasi dengan melakukan teknik yang seperti ini. Jadi dengan menggunakan teknik seperti ini, maka program pecah batang kita 89% akan berhasil. Jadi itu sahabat bonsai, teknik yang kita gunakan pada musim penghujan ini. Karena pada musim penghujan biasanya kalau kita menggunakan teknik stek, apalagi yang kita gunakan bahannya masih muda, misalnya seperti ini, ujungnya masih muda, itu tidak bisa kita lakukan karena akan mengalami kegagalan. Sistem stek bisa berhasil asalkan daun ujung itu sudah tua, dan itu sulit kita dapatkan jika pada musim penghujan yang banyak bahan-bahan kita masih muda semua, muncul tunas-tunas baru.
sehingga kita sikapi kita menggunakan teknik seperti mencangkok, namun sudah kita pecah dulu seperti ini. Kenapa tidak kita bungkus? Karena tanpa dibungkus pun sudah keluar akar. Yang kedua, kalau kita bungkus nanti kita akan mengurai perakaran lagi, dan itu rentan stres juga. Beda dengan kita biarkan seperti ini, muncul akar langsung kita tanam, dia akan langsung jalan. Kita tidak perlu mengurai perakaran yang bundel tadi atau satu sama lain saling membelit. Ini kambiumnya akan nutup dan akan keluar akar. Saya nanti punya contohnya yang sekitar 1 minggu yang lalu sudah saya lakukan program seperti ini. Kita lihat ini sudah kita pecah, kita ganjal, sudah kita cangkok di sini. Kita lihat sudah mulai ada calon akar di sini. Mungkin kurang jelas di sini ya, hanya ada beberapa titik-titik di bekas luka ini calon perakaran. Kelebihannya juga dengan teknik seperti ini, kita langsung bisa membuat 2 atau 3 tergantung panjangnya bahan ini. Di sini membuat 2, di atasnya ada juga ini. Nah, seperti ini. Kalau kita melakukan stek bisa, cuma resikonya agak besar. Tapi dengan cara seperti ini juga sudah ada calon-calon akar ini. Bisa kita lihat di dekat. Tuh, memutih. Jadi jaminan suksesnya lebih tinggi dengan teknik seperti ini. Jadi seperti itu sahabat bonsai, teknik kita kali ini. Kita hanya memanfaatkan 3 alat ini. Yang pertama catok lokal, dan kedua pisau, yang ketiga alat cangkok seperti ini. Dan ini sangat rekomendasi untuk keberhasilan program pecah batang kita. Dari pisau mungkin di mana saja bisa kita dapatkan. Yang 2 alat ini bisa kita dapatkan dari toko-toko online. Kuncinya ada di 2 alat ini. Paling pokok catok pemecah batang seperti ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Kebumen sudah mengirimkan alat catok pemecah batang. Jadi itu sahabat bonsai, review kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Jika ada saran dan kritik atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam satu hobi.